tutorial penggunaan aplikasi Service ya. Oke, langsung aja kita login. Nah, ini panel dashboard ya. Di sini ada order masuk, hitungannya per hari. Jadi setiap order masuk akan muncul di sini. Kemudian ada bisa ngelihat proses pengerjaan, proses pekerjaan selesai dan order yang close. Nah, jadi untuk tahap pertama kita bisa transaksi order, kita bisa input order ya. Contoh kita buat satu input order dari konsumen, katakanlah dari Perhati gitu ya, input jasa servis, nama barang AC gitu ya, input, kemudian merek Samsung, unitnya 1 unit, kelengkapannya buat aja standar ya, kerusakannya tidak ada ya, atau pemeriksaan aja, ini bisa diisi sendiri ya, tapi wajib diisi ya tanda merah ini. Kemudian kondisi unit hidup ya, masih hidup ya, keterangan keluhannya katakanlah AC kurang dingin gitu ya, kurang dingin. Jadi nanti konsumen silakan ditanya keluhannya, nanti inputkan kemari. Nah, kemudian di sini ada DP duit panjar, kalau ada konsumen memberikan duit panjar bisa isi di sini nilai duitnya, kalau enggak kosongkan saja. Nah, kemudian di sini mungkin ada teknisi yang dipilih ya, siapa yang akan mengerjakan orderan ini. Nah, jika pada saat kita belum tahu ada teknisi yang kosong, kita bisa gak usah di checklist ini. Kalau kita checklist ini berarti kita udah kita checklist ini kita bisa pilih teknisi-teknisinya yang ada di fitur ini ya. Tapi ketika teknisi-teknisi ini masih di lapangan, masih bekerja, order sudah masuk, kita bisa gak usah pilih dulu, langsung aja kita simpan, atau nanti kita pilih ketika kita lihat ada teknisi yang kosong ya, atau kita bisa pilih langsung. Contoh ya, kita buat dulu ya, yang nggak usah kita pilih ya, yang nggak usah kita pilih, kita buat dulu, kita simpan ya, kita tanpa memilih teknisi ini ya. Jadi kita simpan. Oke, sukses. Nah, ini bisa nota WA ke atau print ya. Ini close saja, ini close saja. Nah, di sini teknisi belum terisi ya. Ini ya, ada customer, status penerimaan order ini, ada masuk status servis masuk, tapi teknisi belum kepilih ya, karena kita lihat ada teknisi yang kosong apa enggak gitu ya. Di sini ada print out ya, untuk print ya. Kemudian di sini apa namanya, ada edit ya, edit order ya. Nah, di sini juga ada link untuk memberitahu konsumen ya, bahwasanya servis dia sudah kita terima ya, seperti ini ya. Di sini kan ada kelihatan nih, ini konsumennya, tanda terima servis ya gitu ya. Kalau kita mau memberikan melalui WA ya pemberitahuan, tapi di sini belum ada teknisi, jadi ini belum kita kasih ke konsumen ya, karena kita belum pilih ke teknisinya. Oke, ini masih tersimpan. Nah, ketika teknisi ada yang kosong, ini kita klik aja yang edit ini. Kita pilih saja teknisinya yang mana. Misalnya kita katakan si Robi kosong ya, kita pilihkan, kita simpan. Nah, kemudian di sini kita sudah tadi kosong ya, sekarang kita udah memilih Robi ya sebagai teknisinya. Sekarang Robi ini sudah mendapatkan jadwal untuk servis ya, berdasarkan customer ini ya. Jadi yang input ini nanti kan admin ya. Nah, sekarang kita masuk ke akun teknisi ya, akun teknisi. Di sini kita lihat ya si Robi tadi ya. Robi ini mana nama Robi? Ini ya Robi ya, teknisi ya. Di sini dia punya email ya, username ya. Oke, kita coba logout ya, kita masuk sebagai akun teknisi ya. Nah, sini kita masuk sebagai akun teknisi. Sini sudah ada deh ya. Nah, ini ya akunnya, kita
coba masuk ke akun mana. Di sini udah ada order ya, ada order. Jadi kita udah masuk ke Robi ya, teknisi Robi ya, ke akun teknisi ya. Nah di sini kita bisa lihat list service. Ini ada service masuk ya. Ini udah ada service yang close ya kan, yang udah dikerjakan ya. Ini yang tadi ya, service yang kita terima. Kemudian di sini ada list tadi. Nah, ada list masuk kemari. Nah, teknisi akan mengambil pekerjaan itu. Klik aja, klik teknisi, ambil pekerjaan. Nah, ini ada masuk ya. Ada dari customer, tanggal masuknya, tanggal ordernya, sekian. Teknisi mengerjakan Robi. Nah, kalau Robi yang mendapatkan teknisi pekerjaan ini, dia tinggal klik ini. Nah, di sini ada biru. Artinya ini bisa dikerjakan oleh si Robi ya. Tapi kalau nanti ada akun lain, teknisi lain yang servis masuk itu tidak diarahkan ke teknisinya, ke pekerjaan dia, dia tidak akan bisa melakukan checklist ini. Ini dia nggak akan biru ini, karena ini menerima yang diberikan perintah ini oleh admin tadi si Robi, makanya dia bisa ambil ya. Oke, kita lihat ya. Sebelum kita ambil, kita coba lihat. Kita masuk ke akun teknisi lain ya, Kita masuk, ada 2 teknisi saya buat di sini contoh ya, kita masuk ke teknisi lain. Nah, di sini masuk ke akun teknisi Avan ya. Ini Avan namanya ya, Avan, kelihatannya Avan. Di sini kita lihat ambil pekerjaan. Nah, ini ya, teknisi mengerjakan tadi kan Robi ya. Tapi kita di akun Avan. Avan ini bisa nggak mengambil ini? Coba kita lihat. Nah, di sini hilang, tanda birunya nggak ada. Jadi ketika kita klik ini, si Avan ini mengklik ini, akan ada pemberitahuan seperti ini. Maaf, ada tanda bahwasanya orderan ini sudah dijadwalkan untuk Robi, atas nama Robi, teknisi Robi. Jadi teknisi lain nggak bisa mengambil alih ya pekerjaan yang sudah dijadwalkan kepada Robi ini tadi. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi pekerjaan itu diarahkan ke teknisi lain nggak bisa mengambil ya. Jadi kita keluar, sekarang kita masuk ke akun yang si Robi tadi ya. Robi tadi kita masuk, kemudian kita klik, kita ambil pekerjaan ya. Nih, ketika Robi sudah diberikan pekerjaan, dia akan ambil pekerjaan. Nah, ini di biru ini baru bisa karena Robi yang dijadwalkan. Klik. Nah, langsung di sini ada pemberitahuan barang servis bisa Anda kerjakan, lihat menu teknisi proses pengerjaan. Nah, ketika diambil itu langsung masuk posisi nanti klik proses pengerjaan. Nah, di sini akan berganti. Tadinya teknisi statusnya tadi kan awal tadi servis masuk ya, setelah diterima. Nah, di sini akan berganti statusnya teknisi berangkat ke lokasi. Artinya ketika dia terima pekerjaan tadi, itu posisi teknisi berangkat ke lokasi tujuannya, ke lokasi si customer ini tadi. Nah, setelah sampai di tujuan, setelah dia berangkat, nah teknisi ini harus memilih opsi proses. Nah, di sini kan posisi masih di teknisi berangkat ke lokasi ya tadi ya, teknisi masih berangkat. Nah, setelah sampai di lokasi, mungkin nanti teknisi ini customernya ya, ini orderannya, kemudian di sini kondisi barang servis, kondisi barang di lokasi ya, itu teknisi ngecek. Nah, dengan catatan kalau teknisi melakukan catatan. Setelah pengerjaan, status ini tadi harus dirubah. Yang setelah kita berangkat, teknisi berangkat ke lokasi, ini harus kita rubah di dalam proses, artinya proses pengerjaan. Artinya kita sudah di lokasi. Ketika kita buat status servis ini kita rubah dari teknisi berangkat lokasi tadi
ke proses pengerjaan setelah kita sampai di lokasi dan melakukan pekerjaan. Setelah kita klik proses pengerjaan ini, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, di sini dia minta kondisi barang servis ya. Ini harus diisi ya. Ketika kita di lapangan, kita lihat kondisi barangnya seperti apa. Nah, di sini saya buat sajalah kondisi barangnya AC sudah kurang dingin gitu ya. Kita buatlah kondisinya pada saat ini, kita lihat kurang dingin. Oke, ini kondisi pada saat kita sampai di lokasi, kemudian ganti proses pengerjaan, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, kemudian kita lihat ya, listnya sudah berubah lagi. Kita lihat list. Nah, sekarang proses pengerjaan. Jadi teknisi klik proses pengerjaan, dia masih proses pengerjaan. Artinya teknisi lagi melakukan pekerjaan di rumah customer ini. Setelah selesai pekerjaan, teknisi akan pilih proses lagi. Nah, di sini teknisi bisa masukkan pekerjaan selesai. Nah, kalau ada catatan, silakan buat catatan. Kondisi barang yang tadinya kurang dingin, ubah menjadi sudah dingin. Gitu ya. Sudah dingin. Gitu. Setelah itu di sini bisa ada pemilihan nota perbaikan. Misalnya di sini ada biaya jasa servis, di sini pilih saja. Nah, jika ada jasa servis, berapa jasa servis? Misalnya 50.000 ya, kita klik ya. Di sini tertera ya, nanti di proses tadi ya, tertera. Atau ada spare part yang dibeli atau freon, tambahkan gitu ya. Nah, di sini bisa dicoba, nanti setelah itu akan keluar biaya ya, biaya dari teknisi di lapangan gitu ya, bisa diisi langsung, bisa mengisinya. Kemudian jika ada catatan-catatan, silakan buat catatan, kemudian buat proses pekerjaan selesai. Jadi setelah diisi ya, data-data biaya oleh teknisi, kemudian bisa dilakukan pekerjaan selesai. Nah, ini simpan dulu ya. Nah, simpan dulu. Nah, ini bisa langsung infokan ke konsumen melalui WA. Klik saja. Nah, ini langsung masuk melalui WA ya. Continue, nanti dia ngirim langsung ke WA nomor telepon konsumen ya, nomor telepon konsumen. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi posisinya sekarang kalau kita pantau posisinya pekerjaan selesai. Jadi udah selesai pekerjaan, kemudian teknisi bisa mengirim data ini ke konsumen ya, melalui ini ya, langsung kirim ke konsumen melalui WA. Dari WA nanti konsumen akan melihat detail-detail pekerjaan daripada teknisi tersebut ya. Jadi nanti ada detailnya seperti ini ya, detailnya nanti lebih kurang seperti ini. Kita lihat ini ya. Nah, di sini nanti ada aktivitas di histori pekerjaan. Konsumen akan melihat ini ya, semua biaya-biayanya ini akan dilihat konsumen. Pekerjaan selesai, konsumen akan melihat ini semua dari laporan informasi yang kita kirimkan tadi melalui WA. Jadi konsumen akan melihat data-data ini, ordernya mereka ya, bisa mereka lihat sendiri nanti ya. Ini ordernya mereka, usaha pemeriksaan nih, biaya kurang seperti itu ya. Kalau untuk teknisi seperti itu aja ya. Nah, ini bisa teknisi juga di sini bisa menginput konsumer ya, input data servis juga bisa, biaya-biaya teknisi bisa melakukan itu ya di lapangan, melihat laporan konsumer itu saja ya teknisi. Nah, setelah selesai ini berarti teknisi dalam keadaan pekerjaan selesai, ini artinya teknisi sudah tidak di lokasi ya, menuju pekerjaan lain atau balik ke kantor, lebih kurang seperti itu ya.
Nah, kalau tugas teknisi ya seperti itu aja ya rekan-rekannya, memberitahu secara langsung ke konsumen ya, melalui ini tadi, melalui info ya, info dari sini tadi pekerjaan selesai. Nah, ini langsung ya klik aja, langsung terkirim ke consumer ya. Nanti consumer dari situ akan bisa cek apa namanya kegiatan atau histori pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi tadi. Nah, tugas teknisi sampai situ ya rekan-rekannya. Jadi kita keluar, kemudian kita masuk ke super admin ya, kita masuk kembali ke super admin. Nah, di sini super admin tadi ya, kembali ya. Nah, di sini kita lihat ya, input order tadi sudah diambil. Input order pertama tadi sudah diambil, dia sudah tidak berada di sini lagi. Input order itu sudah tidak berada di sini lagi. Dan panel dashboardnya coba kita lihat ya, kita klik di sini tadi ada satu ya, order masuk, kemudian sudah selesai, jadi di sini otomatis kosong ya. Jadi kalau masih ada order-order lain ya, order-order lain itu yang belum diambil yang masih ada di sini. Tapi kalau order itu udah diambil, itu masuk dia ke proses ini, proses di sini, dan masuk ke proses ini, dan pindah ke proses ini. Jadi pekerjaan ini nanti akan ditutup dengan garansi ya. Nah, ini kan pekerjaan sudah selesai nih, kita cek ya pekerjaan yang selesai tadi. Pindah dia pekerjaan input pekerjaan data service ya, kita lihat. Rekan bisa coba-coba ini yang selesai tadi ya. Dia otomatis akan pindah ke garansi service ya. Sebentar ya, dia ke list service. Nah, di sini ini pekerjaan selesai ya. Jadi di order barang tadi sudah kosong ya, karena udah diambil, udah dikerjakan. Dia akan pindah setelah selesai, akan pindah ke list garansi service ya. Klik saja list garansi service. Nah, ini yang bisa mencentang untuk menutup ini service close itu hanya bisa admin ya. Jadi setelah teknisi pulang, itu admin yang bisa mencentang memberikan garansi service ya. Di sini kasih tanggal berapa lama dikasih, di sini tinggal tentukan. Kalau 1 minggu dari tanggal sekarang ya klik aja ya, contoh ya, kita klik aja garansi service-nya. Tapi seharusnya ini biaya-biaya ini udah diserahkan dulu ya dari teknisi ke admin ya, baru bisa dicentang ini kasih garansi gitu ya. Nah, tergantung kantor lah mengaturnya ya, tapi sebaiknya setelah disetor dengan teknisi barulah kasih garansi. Nah, kemudian di sini kita centang ya garansi langsung. Oke, selesai. Nah, ini bisa kita langsung ke nomor WA ke konsumen tadi supaya dia mengetahui bahwa dia dapat garansi 1 minggu. Atau kita tidak mau ngirim sama sekali ya klik aja close. Jadi kurang seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi di sini setelah dikasih waktu, di sini akan berubah menjadi close ya. Dia pindah ke data service ya. Nah, dia udah close. Jadi masuk dari transaksi order, kemudian setelah selesai masuk ke garansi service, setelah di garansi service nanti masuk ke list service. Nah, di sini dia sudah terkunci. Artinya tanggal masuk selesai tanggal sekian. Untuk melihat detailnya, historinya, ini bisa klik di sini ya, bisa klik di sini. Nah, di sini bisa kita lihat historinya, biaya pekerjaannya nih, itu ya, bisa kita lihat dari histori pekerjaannya. Disclose ya, lebih kurang seperti itu. Rekan ini ya service close ya. Jadi seperti itu aja ya kalau untuk teknisi ya. Input order masukkan sini,
setelah diambil dari sini, untuk setelah diterima teknisi, ini akan kosong ya, yang sudah dikerjakan itu akan kosong, jadi bisa input baru lagi. Ini rekan-rekan, di sini ada data service ya, bisa dicek sendiri. Ini teknisi ya, itu tadi ya yang saya ajar, yang saya kasih tahu tadi. Ini. Kemudian input data, di sini ada input data customer, input data service, ini ada kategori service, jenis-jenis service ya, di sini bisa lihat ya, serta harga, ini list harganya. Jadi bisa dibuat di sini ya. Nah, ini akun admin juga bisa, akun teknisi juga bisa ya. Untuk di lapangan, mana tahu dia belanja di lapangan, dia bisa masukkan supaya bisa didata di dalam resinya nanti. Kemudian laporan ya, di sini ada laporan customer ya. Ini ada laporan customer, menurut tanggal, menurut umum customer ya. Kemudian di sini ada laporan, di sini ada laporan teknisi ya, profit ya, keuntungannya. Bisa dilihat menurut tanggal, berdasarkan nama teknisi ya, bisa kita lihat di situ. Kemudian history ya, history. Di sini kita coba ya, kita coba lihat hasilnya ya. Kita lihat historinya ya. Nah, di sini ada ya pendapatannya sekian ya. Ya, yang bisa diekspor ya ke ke Excel ya, bisa diekspor, bisa juga ke teks ya. Kemudian di sini juga ada laporan profit ya. Profit kita coba lihat, profit ini keuntungan lah ya. Keuntungan sampai ini kita lihat atas nama teknisi ya. Nah, akan kelihatan di sini ya. Profit tokonya berapa, keuntungannya laba ya, modal toko, dan kelihatan dari servis ini kan kelihatannya total keuntungannya kan gitu ya. Kemudian di sini ada juga profit service per periode ya, jadi per tanggal ya, per bulan ya, tergantung kita cek aja dari tanggal 1 umpamanya sampai tanggal, atau dari tanggal bulan kemarin gitu ya sampai tanggal sekarang gitu ya. Nah, kita bisa pilih lah di sini. Kita klik filter, nah di sini akan keluar ya. Di sini juga ada ekspor untuk Excelnya. Di sini akan dapat ketahuan keuntungannya, profit tokonya di sini. Nah, lebih kurang seperti itu kan rekan-rekannya. Nah, kemudian di sini ada buat user. Buat user ini buat untuk teknisi-teknisi kita ya. Nih, tinggal tambah ya. Jadi kalau ada yang mau dijadikan admin, super admin, di sini mau jadikan teknisi, sini isi nama, masukkan nomor telepon, alamat, levelnya di sini ada teknisi, ada super admin ya. Tinggal nanti digunakan saja, diaktifkan ya, masukkan password, kurang seperti itu. Kemudian nama toko ya. Nah, nama toko tinggal edit aja di sini, sesuaikan dengan nama toko. Nama toko ya, di sini ya, sesuaikan aja. Nomor telepon WhatsApp toko, ya, email, alamat ya. Nah, di sini juga ada untuk tipe-tipe print ya, bisa ada print biasa, print thermal. Nah, disesuaikan aja ya. Ukuran kertas ada yang 6, ada yang 8, tinggal buat saja di sini ukuran kertas, sesuaikan ini dengan ini ya, disesuaikan. Kemudian kalau nanti seandainya ini online, linknya ini harus diganti ya, link ini ya, sesuaikan dengan link yang Anda punya ya. Copy paste lalu simpan di sini. Kemudian di sini take note service masuk ya. Ini bisa buat garansi service ya. Sesuaikan saja mana yang kita mau, kemudian simpan di sini teks service close ya. Buat saja, simpan. Setelah ini di set ya, dari sini tadi di set, kemudian disimpan ya. Udah seperti itu aja ya rekan-rekannya. Nanti kalau seandainya owner ya, dia bisa lihat aktivitas kegiatan itu dari sini ya. Nah, dari sini juga bisa ya. Close ada 2 ya kan, bisa dilihat ya. Ini kurang seperti itu. Oke. Terima kasih. Ini tutorial dalam penggunaan web booking untuk AC ya. Nah, di sini tampilan depannya seperti ini ya, home-nya.
Nah, ini tinggal nanti diisi sendiri ya. Kemudian service ya, jenisnya layanan ya. Sini udah kita buat, tinggal nanti edit aja sendiri, harga dan sesuaikan saja ya. Udah kita buat, jadi tinggal ganti aja. Kemudian pesan ya, pesan ini ada data data kita ya, data kantor kita, alamat, email, nomor telepon ya. Di sini ada data kantor. Nah, di sini juga ada saran dan kepada konsumen ya, memberikan rating ya. Di sini ada puas, kurang puas, biasa. Jadi contoh ya, kita masukkan ketika konsumen ya memberikan rating puas gitu ya, kemudian komentar mantap gitu ya, kemudian kirim. Nah, di sini bisa komplain, bisa saran, bisa keluar, nanti konsumen masukkan di data-data ini. Nah, di sini setelah masuk komentar, terima kasih. Oke, lebih kurang di depan seperti ini ya, seperti ini, di depannya seperti ini. Jadi kalau konsumen ketika ingin mengorder ya, dia klik aja ini, kemudian mana dia mau layanan service apa, bongkar AC, bongkar pasang, cuci besar, overhaul. Nah, tinggal dia pilih, katakanlah dia pilih bongkar AC gitu ya, dia klik, kemudian dia dilihat di sini ya, bongkar AC biayanya apa saja, di sini bisa lihat. Nanti disesuaikan aja ya, ini diikutin aja dengan perusahaan yang Anda punya ya. Kemudian dia ingin booking, langsung booking aja now. Nah, di sini dia memasukkan order ya. Dia masukkan order. Katakanlah masukkan order ya. Unitnya 1 ya. Masukkan nama, alamat unit ya. Kemudian pilih service ini ya. Udah ada ya, bongkar AC ya, langsung masuk ya, langsung order. Nah, langsung di sini ada data pemesanan berhasil dikirim, kami akan menghubungi Anda setelah melihat permintaan Anda, terima kasih. Berarti sudah masuk ya. Lebih kurang seperti itu aja ya kalau untuk websitenya ya, karena ini hanya untuk booking ya, dengan order begitu, dan juga layanan service yang perusahaan punya ya. Jadi kalau mereka lihat, mereka ingin bongkar pasang, mereka tinggal klik saja di sini, mereka akan cek ya data-datanya, mereka sesuai, mereka langsung booking di sini. Seperti itu ya lebih kurang. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, masuk ke login ya. Langsung masuk ke login. Nah, di sini tadi ada ya, ada booking 1 ya, sudah masuk dengan pesan masuk. Tadi ada yang kita buat di depan tadi kan. Masuk booking, kita lihat di booking. Nah, sini ada masuk booking. Tertunda, artinya belum dilihat ini. Ya, belum dikonfirm. Coba kita lihat view dulu. Nah, ini ada dari konsumen, ini alamat, nomor telepon, jumlah unit 1. Nah, kita lihat dulu ya kan, apa service yang diminta, bongkar AC. Nah, setelah kita lihat, kemudian kita edit. Di sini kalau kita terima ya, klik terima ya. Artinya data-data ini nanti disalin ke post service ini ya. Nah, disalin ke post service ini, tambah data di sini. Atau masukkan ke data konsumen dulu ya. Kalau dia konsumen baru, cari aja input data consumer. Masukkan aja consumer di sini ya. Dari sini tadi, consumer ini tadi, masukkan aja langsung ke sini ya. Nama, alamat, nomor telepon, email ya kalau ada. Kalau kemudian statusnya aktifkan, kemudian simpan. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, artinya kita confirm dulu, artinya kita, kalau ini berarti kan belum kita confirm, belum kita baca gitu ya. Kalau udah kita confirm ya, terima ya, berarti sudah kita baca dan sudah kita salin ini ya, data-data ini ke aplikasi post service ini ya. Kalau dia konsumen baru, input data baru consumer ya. Kalau dia udah ada ya tinggal buat saja di sini, nanti input, tambah data, tambah pilih konsumen di sini ya. Lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, pesan masuk ya. Nah, di sini akan kelihatan ya pesan masuk. Nah, di sini ada yang sudah terbaca, ada yang belum terbaca, kita bisa lihat saja ya. Kita lihat, oh ini ranking pasti baik ya. Dan kita ini nomor telepon yang memberi saran tadi. Mantap bro kan gitu ya isi pesannya. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi kalau untuk menambahkan ini tadi ya,
di depan tadi ya, bongkar AC apa segala macam itu di sini ya. Nama-nama servis tadi yang di depan tadi. Ini di sini bisa diedit ya. Ini udah kita isi, membantu ya, udah kita isi. Kalau mau diedit apanya di sini aja edit ya. Data-datanya di sini edit, harga disesuaikan ya kan. Nah, kemudian ini mengganti gambar ya, mengganti gambar yang di depan tadi. Tapi kalau masih menggunakan yang di depan tadi ya gambarnya gak usah diganti, ininya aja, apa namanya, harganya saja. Kemudian di sini namanya, kemudian harga. Ya, di sini masukkan harga, masukkan nama, kemudian ini kalau mau diedit, edit disesuaikan. Kemudian simpan aja karena gambar dia itu yang udah gambar udah kita tetapkan. Tapi kalau mau gambar baru ya harus buat yang lebih baik lah gitu, lebih cantik. Masukkan dari sini ya. Lebih kurang di situ. Jadi hasil yang dari editan ini itu nanti nampilnya di sini ya, rekan-rekan ya. Kita lihat ya. Kita lihat nanti nampilnya di sini. Di service ya, service. Nah, di sini ya, nih. Ini service. Nah, ini dia. Nampilnya di sini tadi. List ini tadi ya. Sini ya, ini data ini tadi. Ini tinggal kita edit ya, sesuaikan. Nah, itu dia kalau berubah, kalau kita merubah itu akan berubah di sini. Oke ya, lebih kurang udah paham ya. Lebih kurang seperti itu. Supaya ini hanya memudahkan saja. Oke, sampai situ aja. Welcome ini ya rekan-rekan ya. Welcome ini di sini bisa dirubah home ya. Home. Nah, ini home. Ini bisa dirubah ya dari sini ya. Dari welcome ini ya. Nah, ini bisa dirubah, diedit, dicoba-coba ya. Masukkan di sini. Ini kalau mau diganti bisa. Di sini ada insert. Dicoba-coba saja ya rekan-rekannya. Lebih kurang seperti itu. Kalau mau ditambahkan tulisan, silakan tulisan nih tambahkan di bawahnya. Di bawah ini bisa diketik. Kurang gitu. Kalau mau masukin gambar, nah ini udah ada ya. Tinggal klik aja ini. Ambil gambar yang kita inginkan. Ini kurang seperti itu rekan-rekannya. Oke, sampai di situ yang pesan masuk tadi itu tadi ya. Yang pesan masuk dari konsumen tadi ya. Kita bisa lihat dari sini nanti. View. Nanti di sini akan kelihatan. Oke, kemudian ini ada user. Nah, user ini kita tinggal nambah user ya. Di sini ada dua ya user ya. Ada administrator dengan staff. Kalau administrator dia dapat full ini semua. Kalau staff dia hanya dapat dari pesan sampai dashboard aja. User dia nggak bisa buat user, nggak bisa kontak information, nggak bisa information. Kalau dia staff ya. Tapi kalau dia administrator semua bisa. Kayak gitu ya, user lebih kurang seperti itu. Kemudian kontak information ini isi nomor telepon Anda di sini. Kemudian masukkan nomor telepon Anda di sini. Masukkan aja nomor telepon Anda. Ya, kemudian email ya, alamat kantor ya. Update. Kemudian lebih kurang gitu ya, sebentar ya kita lihat. Update umpama ya, bukan seperti itu. Nah, ini data sukses ya. Kemudian sistem information ini ya buat namanya aplikasi perusahaannya apa. Ada logo nih, logo ya, tinggal masukin logo. Website cover ya, website cover. Artinya website cover itu yang akan tampil di sini ya, di depan ini. Kalau kita masukkan ini, yang ini ya, itu tampilnya akan di sini, di depan ini ya. Jadi Anda bisa ganti cover ya. Nah, kalau ini banner ya, ini nggak ada ya. Banner ini nggak ada, dia hanya khusus untuk apa namanya, ini saja ya. Kurang seperti itu ya. Oke, terima kasih.